Boleh, silakan Bu Enggar. Oke, baik. Selamat malam rekan-rekan semua. Assalamualaikum, selamat bergabung rekan-rekan. Waalaikumsalam. Baik yang ibu rumah tangga, wanita pekerja, wanita karir, yang melahirkan sesar yang normal, Bubur diaduk dan tidak bubur diaduk. diaduk maupun yang tidak diaduk, bablas nih ya jadi jajan-jajan ini. Ya yang apapun kita, seperti apapun judulnya gitu. Kita itu sama gitu, bahwa kita dilahirkan sebagai wanita dengan materi penyusun yang sama gitu, di mana emosi diberikan porsi lebih oleh Tuhan dalam diri kita. Jadi selamat datang di acara bincang-bincang kita yang baru pertama kali ini kita adakan malam ini. Semoga nanti ada bincang-bincang kedua dan seterusnya yang membahas beragam macam tema, baik yang sedang lagi viral maupun yang keseharian yang kita temui gitu. Baik, karena acara bincang-bincang, langsung aja ini saya ingin menanyakan ke Bu Afi nih, gimana kabarnya Bu Afi? Alhamdulillah sehat. Ya, assalamualaikum teman-teman. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada yang beragama non Muslim nggak? Nanti Bu Mahda, Bu Afi, mungkin belum bergabung hari ini, ya belum bergabung ini malam ini. Nanti tadi, oh ya sudah bergabung ini Bu Mahda ini. Ya. Magda. Selamat malam Bu, baru Selamat bergabung. malam. Kasih Bu Inggar, Bu Afi. Saya sejak maksudnya kangen acara gitu ya, kangen beracara, kangen teman-teman yang Bu Magda ini sering ikut ya. Padahal beliau ini secara keilmuan lebih pintar, lebih tinggi dari saya loh, Masya Allah. Terima kasih Bu Magda. Ya, teman-teman selamat malam. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera buat yang beragama lain ya. Mungkin nanti kalau misalkan saya ada sedikit kemudian menggunakan perspektif dari agama Muslim ya, nanti untuk yang non Muslim bisa menyesuaikan ya. Saya milihnya itu bincang santai, jadi saya nggak nyiapin slide gitu ya. Saya benar-benar kepengen sharing saja. Idenya ini itu tadi malam loh, Bingar. Jadi saya ini tipe Iya makanya. Jadi ini saya tergelitik sebenarnya Bu Afi nih. Jadi rekan-rekan semua, kemarin malam itu saya baru dihubungin Bu Afi nih. Bu Inggar, ayo kita bikin acara bincang-bincang nih. Temanya ini self healing gitu. Saya ingin tanya ini sebenarnya, apa nih inspirasinya Bu Afi? Kok tiba-tiba mak betunduk gitu? Kalau bahasa Jawanya kan mak betunduk, moro-moro harus itu gitu. Kenapa ini Bu Afi? Mak betunduk ujuk-ujuk. Saya ujuk-ujuk. Tipe orang yang memang tidak apa ya, kalau memang punya ide langsung harus eksekusi. Kalau enggak gitu nanti nguap gitu. Mumpung lagi penuh ide, mumpung lagi anget gitu, tune-in gitu ya kayaknya otak saya. Tiba-tiba ayo bikin gitu loh. Karena beberapa waktu yang lalu saya tuh nulis tentang self healing gitu ya. Kemudian banyak yang komen mau ayolah gitu, daripada saya punya hutang janji ya udah saya adakan. Tadinya mau saya bentuk versi tulisan tapi kok panjang banget ya sudahlah, enakan Zoom ngobrol gitu, nanti bisa diabadikan saya upload di YouTube gitu kan. Terinspirasi sebenarnya, tergeraknya itu karena memang lagi viral ya, lagi viral kasus dibuka, tapi saya tidak sedang membahas beliau karena nanti terlalu jeru gitu ya, kalau orang Jawa bilang terlalu jeru dan nanti akan jadi pro kontra. Toh sudah ditangani yang berwajib kan. Saya lebih menyorot justru kepada sisi yang saya pikirkan itu justru kesehatan anak-anaknya, kesehatan mental anak-anak yang selamat, yang terselamatkan ya. Nanti kedepannya bagaimana ya kan. Kemudian sosok Ibu K sendiri kan, kenapa bisa sampai begitu? Secara logika kayaknya kalau
tujuannya adalah saya ingin menyelamatkan anak-anak. Ya nggak begitu juga kan caranya, tetapi dia sudah tidak bisa berpikir logis mungkin ya, karena saking beratnya bebannya mungkin ya. Kan katanya kabarnya beliau depresi berat. Kalau secara kesehatan mental bukan ranah saya sih, tapi saya kan praktisi healing gitu ya, praktisi terapi untuk pemberdayaan diri. Jadi saya merasa ayolah teman-teman supaya kita ini kenapa ini saya bilang perempuan gitu ya, karena saya sendiri perempuan. Dulu ya yang nanti ada sesi teman-teman untuk berbicara, bertanya. Sekarang saya mute semuanya. Jadi kenapa sih saya khususkan perempuan gitu ya? Karena saya sendiri perempuan. Saya merasakan betapa kita itu rawan, rentan secara memang psikis kita itu lemah gitu ya. Lemah dalam artian kita ini kan baperan ya benar ya. Kita itu suka main perasaan. Jadi main jadi rawan gitu, rawan gesekan, rawan sakit, rawan macam-macam lah gitu loh. Nah kalau kita tidak punya kemampuan self healing di titik tertentu, kalau sudah nggak kuat, bebannya sangat berat, ya fatal. Akhirnya kan bisa hilang akal kayak gitu ya, bisa akhirnya nggak terkendali dan dampaknya itu luar biasa sampai ke ya itu tadi yang kasus yang viral itu. Kalau sebatas dampaknya nyubit anak, mukul anak itu pun sebenarnya juga sudah dampak yang besar ya, kan membekas tuh. Ada nggak yang di sini pengalaman nyubit anak gitu ya, mukul anak? Ya nggak usah angkat tangan ya, dijawab dalam hati aja gitu. Saya dulu pernah. Jadi masa-masa saya masih belajar menyembuhkan diri. Self healing kan artinya penyembuhan diri ya, self healing. Jadi sebelum kita ke luar, ke psikolog, ke psikiater gitu ya, kita harus bisa nyembuhin sendiri gitu. Kalau sakit fisik itu kayak P3K lah, masa sih dikit-dikit harus ke dokter langsung? Kan kita harus punya obat merah, punya apalah misalkan paracetamol misalkan ya, kalau sekedar demam-demam biasa ya kan. Nah self healing itu sebenarnya. Jadi kita harus bisa kenali kondisi kita sendiri, kemudian kita obati. Kan kalau masih sedikit-sedikit kita obati, nggak sampai parah. Jadi seperti analoginya itu kayak gini, kaca kalau kena debu, kalau sedikit kita lap, maka tidak akan sampai berkerak, ya kan? Tapi kalau kita biarkan terus numpuk, ya susah membersihinnya. Atau ibaratnya lagi, saya sering dulu menganalogikan begini, kita itu bawa ransel itu isi emosi gitu ya. Emosi itu ibaratkan ke batu misalkan. Kalau batu 1, batu 2 nggak terasa, lama-lama batu itu banyak, kita nggak buang, sampah-sampah emosi itu kita nggak buang, jadi banyak. Sekuat apapun fisik kita, segimanapun medan kita ringan, misalkan nggak ada tanjakan, nggak ada ini, tapi kalau sampah emosi itu kita simpan terus, kita bisa jalan kencang nggak bisa. Kita pasti akan lama-lama berat gitu ya, numpuk. Atau misalkan begini, saya pegang ini ya, ini cangkir ya, cangkir ini enteng, ini plastik. Anggaplah ini sebuah masalah yang enteng ya, masalah remeh. Ini saya pegang nih, semenit 2 menit enteng, tapi kalau saya pegang terus 1 jam, ya kemeng lah, iya kan? Jadi sama, kayak misalkan kita masalah enteng kita remehkan, oke sebentar, 2 bentar gitu ya, enteng. Tapi kalau kita terusan simpan, ya lama-lama jadi berat. Sama seperti itu. Jadi self healing itu sangat perlu. Saya dulu belajar tentang self healing itu sampai banyak,
sampai nggak sekali training. Saya pernah brain gym pasti ya, brain gym dulu buat anak-anak dan dewasa. Brain gym gandengannya sama kinesiologi saya dulu, itu dulu 3 hari. Kemudian brain gym itu senam otak ya, tapi bukan senam otak yang gini-gini ya, bukan. Jadi senam otak yang memang mengintegrasikan kanan kiri. Jadi ada minum air putih, ada gerakan-gerakan lah ya, ada 8 tidur dan lain-lain. Nanti kapan-kapan saya ingin upload tentang gerakan brain gym yang sederhana yang bisa untuk merilis emosi juga ada. Kemudian saya ikut grafologi. Grafologi itu tulisan tangan. Itu trainingnya juga 2 hari. Itu bagaimana kita mengenali tulisan tangan kita ketika kita bermasalah, punya masalah berat, dan kemudian menterapinya dengan tulisan tangan juga. Kemudian saya ikut tentang SAFE. SAFE itu Spiritual Emotional Freedom Technique. Jadi pendekatannya spiritual tapi ada tapping. Nah, tapping nanti yang saya sharekan juga ke teman-teman. Tapping itu ketuk-ketuk ya, ketuk-ketuk di beberapa titik syaraf yang sifatnya itu adalah menggelontorkan, itu merilis, melancarkan peredaran darah ketika kita tegang, stres dan lain-lain, itu nanti akan menjadi lebih rileks. Kemudian saya ikut CTC. CTC Creative Trauma Cleansing, itu untuk trauma, fobia, untuk mental block dan lain-lain. Saya dulu ikutan training-training gitu itu sebenarnya bukan untuk menjadi praktisinya tujuan utama saya, tetapi untuk diri saya sendiri. Nah, tahu ya, berarti saya itu segimananya sih dulu gitu loh. Saya bergerak mencari ilmu, belajar. Itu pertamanya adalah untuk diri saya sendiri. Nggak terhitung sudah jutaan ya harganya. Tapi karena saya ingin sembuh. Kalau toh kemudian saya bisa berbagi, ya itu bonus ya. Artinya ya buat apa saya simpan sendiri, ya udah saya bagikan kan gitu, siapapun. Kemudian saya ikut juga EFT. Kalau tadi SAFE itu spiritual, kalau EFT itu lebih ke yang benar-benar umum gitu. Itu saya juga ikut, tapi waktu itu tidak untuk yang versi banyak. Kemudian vibrasi hati, kemudian ikut juga hipnoterapi saya sempat ikut, kemudian NLP, kemudian banyak ya, sampai kenyang. Sampai kenyang. Nah, sampai yang spiritual saya ikut triado. Nah, triado ini yang kemudian saya mengambil istilah di brosur itu, di flyer ada jurnal spiritual ya. Nah, nanti dituangkan dalam bentuk itu. Kemudian kalau afirmasi positif kan ada 4 ya yang hari ini mau saya bagikan ya. Pertama apa ya, terapi menulis ya, terapi menulis. Kemudian afirmasi positif, tapping, clapping, dan yang terakhir adalah jurnal spiritual. Kalau ini yang masih saya pakai sampai sekarang. Jadi yang saya sharekan ini yang saya juga pakai. Saya nggak men-sharekan yang tidak saya terapkan. Oh iya, yang meditasi saya nggak sharekan ya, karena saya sudah tidak melakukan. Tapi saya menghargai teman-teman yang masih menggunakan teknik meditasi. Khusus untuk pribadi saya sudah tidak. Jadi kalau dulu saya pernah membuat grup spiritual, kemudian saya membagikan tentang teknik meditasi, saya sudah nggak pakai lagi. Yang ikut friends di Facebook saya kan pasti tadi saya cerita ya, pasti baca tadi status saya. Saya pernah praktek meditasi, kemudian saya jadi melihat hal-hal yang halus-halus gitu. Nah, akhirnya saya stop. Daripada saya nanti malah nggak nyaman ya, karena ternyata melihat yang halus-halus itu nggak nyaman gitu, nggak enak. Jadi akhirnya saya nggak praktek itu lagi. Oke. Tidak, halo, masih on? Aman, 86 on. Oke, 86. Belum di-unmute nih. Oke, berikutnya Bu Afi, kan ada nih, misalnya kita temuin di Facebook tuh, kalau seorang ibu itu tidak boleh sakit gitu. Itu gimana Bu Afi? Apakah memang harus seperti itu atau memang normal aja nih, sebenarnya nggak apa-apa, sakit juga nggak apa-apa sih, merasakan kadang-kadang kan seorang ibu harus kuat, harus ini gitu. Itu kan kadang-kadang mempengaruhi kita juga gitu. Ketika kita merasa sakit, pasti nanti ada komentar nih dari sesama wanita sebenarnya juga. Gitu aja masa nggak bisa sih gitu. Makanya saya tadi di awal bilang kelahiran normal dan sesar begitu, itu aja jadi diperbutkan gitu, jadi diributkan gitu.
Sebenarnya kalau saya lihat ya, ibu-ibu yang gelut gelut online itu sebenarnya butuh katarsis kan. Katarsis itu mengeluarkan gitu, mengeluarkan unek-unek. Kata siapa ibu nggak boleh sakit? Ya sakit mah sakit aja, kita manusia kok ya. Ya gampangannya kan gitu ya. Kalau kita terlalu pakai mindset gini loh, seolah-olah ibu itu harus sempurna, ibu tuh nggak boleh sakit. Nanti kita sendiri terbebani. Kalau saya lebih memilih untuk apa adanya, sakit ya sakit, berarti saya butuh istirahat. Yang bisa kita lakukan, kemudian gimana dengan sakitnya kita itu cepat sembuh, cepat pulih, gitu loh. Kemudian kita memanipulasi lingkungan, misalkan memberdayakan anak-anak. Gimana pada saat ibu sakit itu mereka harus bagaimana. Kemudian kita harus pandai mengarrange kerjaan-kerjaan. Kalau kita sakit berarti harusnya bagaimana. Jadi saya juga pernah sakit kok. Dan sekarang pun saya butuh healing. Ini sampai suara saya serak. Gitu. Jadi apa adanya saja sih. Kita itu nggak perlu terlalu harus tampil sempurna. Nanti itu malah jadi beban. Jadi ketika kita tidak berada di titik tersebut, tidak berhasil meraih kesempurnaan itu, malah kita sendiri yang bingung, malah kita sendiri yang drop, ya kan? Sekarang saya punya pertanyaan ya, audiens boleh jawab ya, di chat boleh. Siapa yang ingin bahagia? Kan judulnya nih, aku bahagia walaupun titik-titik. Ada nggak? Siapa yang ingin bahagia? Saya mau lihat chat. Bu Ingat pengen bahagia nggak? Pengen semua nih Bu Afi kayaknya ya. Semuanya pengen bahagia ya. Cuman kadang-kadang kan kita harus ada kondisi-kondisi yang mungkin menurut orang itu tidak bahagia. Padahal sebenarnya kalau kita ramu sendiri itu juga bisa merupakan kebahagiaan gitu. Cuman kadang-kadang setiap orang punya kemampuan beda-beda gitu. Seperti itu tadi Bu Afif cerita, kalau ada batu sedikit harus kita singkirkan pelan-pelan. Kadang-kadang ada orang-orang yang merasa, oh ini belum ada batu nih gitu, tiba-tiba batunya udah besar aja gitu, kayak gitu. Seperti biasanya dia denial. Ketika batu kecil dia tidak menyadari dan tidak mengakui, ya kan? Enggak apa-apa ini. Padahal sebenarnya itu perlu dirilis, mumpung masih kecil kan, perlu dibuang, mumpung masih kecil. Ujuk-ujuk langsung besar. Bahagia itu ya, kalau saya ingin bahagia, berarti belum ya? Kalau ingin, belum, berarti kan masih ingin. Iya kan? Berarti semua yang tadi bilang saya mau, saya ingin bahagia, berarti sekarang belum bahagia. Kan ingin itu kalau belum tercapai. Saya ingin punya CRV. Wah, ini jadi open kartu ya, buka kartu. Iya, saya dari dulu pengen mobil CRV, belum keturunan. Nah, saya ingin gitu. Iya kan? Nah, kalau saya tanya siapa ingin bahagia, berarti kalau ya ingin, berarti sekarang belum. Nah, berarti memang cocok lah ya ikutan sharing ini ya. Kalau saya sudah nggak ingin nih kan, karena saya sudah bahagia. Gitu. Jadi judulnya kan bahagia walaupun ya. Kenapa sih kok walaupun gitu? Kadang ada orang tuh yang bahagia jika. Saya bahagia jika atau kalau punya uang 1 miliar. Saya bahagia kalau sudah punya rumah sendiri. Saya bahagia kalau sudah menikah misalkan. Saya bahagia kalau sudah punya maaf ya, yang mungkin saya bahagia kalau sudah punya anak. Jadi ketika bahagia kita itu kalau, iya jadinya kita nggak dapat itu. Bahagianya jadi bersyarat kan, ada syaratnya. Berarti kalau nggak punya rumah sendiri nggak bahagia kan? Saya qadarul alhamdulillah ya rezeki. Tahun ini saya baru merasakan gitu, yang punya rumah sendiri, benar-benar rumah sendiri. Kemarin saya kontraktor. Tahun ini, tahun 1 Januari persis saya pindah rumah. Apakah kemarin-kemarin ketika kontrak saya nggak bahagia? Enggak sih, alhamdulillah saya bahagia. Ketika punya rumah ya alhamdulillah bahagia juga. Jadi kalau bisa kita bahagia itu walaupun saya bahagia walaupun masih kontrak rumah. Saya bahagia walaupun gaji saya
Misalkan ya berapa lah. Jadi bukan saya bahagia kalau gaji saya 20 juta, bukan. Jadi mindset ini kita pegang dulu. Jadi jangan bahagia jika, karena nanti nggak akan ada habisnya. Jadi kalau bahagia itu bahagia walaupun maaf mungkin teman-teman ada yang masih melajang ya. Saya bahagia walaupun belum ketemu jodoh misalnya. Saya bahagia walaupun belum ada momongan misalnya. Jadi kalau kita pakai walaupun, nanti bahagia itu insya Allah akan datang. Apapun keadaan kita, ya kan? Ini mindset pertama. Ada nggak yang masih bahagianya jika? Atau sudah bahagia walaupun? Ya, saya bahagia walaupun utang masih banyak. Itu saya. Kenapa ya? Itu nanti akan bikin optimis kan? Karena apa? Kalau kita sudah bahagia, men-setting diri bahagia, kita itu mau melakukan apapun itu enteng. Mau bekerja enteng, mau mendidik anak enteng, mau apapun enteng. Melaksanakan tugas sebagai istri juga enteng. Tapi kalau bahagianya bersyarat, ya jadi berat. Karena syarat dulu ya, padahal kita nggak pernah tahu terwujudnya kapan. Misalkan saya bahagia kalau sudah punya rumah sendiri. Saya sendiri kemarin nggak tahu rumah saya itu saya bisa kebeli rumah tuh di umur berapa ya? Nggak ada yang tahu. Saya bahkan di bulan Juli kemarin aja, tahun kemarin saya masih kepikir untuk perpanjang kontrak. Ya kan? Tapi ya alhamdulillah. Nah ternyata ketika kita setting bahagia, ikhlas gitu ya, dengan kondisi apapun yang ada, ternyata Allah kasih rezeki. Gitu ya, saya bahagia walaupun anak saya misalkan tidak juara, ya bahagia aja. Nah ini konsep pertama. Gitu, iya. Sebentar ya, ada ini mas. Oke. Berikutnya Bu Afi, kalau misalnya kan tadi denial ya, kalau misalnya kita merasa itu kita nggak apa-apa gitu, ternyata ada apa-apa, itu kira-kira tandanya seperti apa ya Bu Afi? Misal sekecil apapun gitu misalnya. Kalau saya sebenarnya kita itu punya sense, punya kepekaan mengenali diri kita sendiri. Jadi kalau misalkan sulit ya coba berkaca dari masukan orang lain, tetapi kita tuh jangan ini ya, maksudnya kita harus welcome gitu loh, orang lain bilang apa. Dulu ya, waktu saya masih belum belajar tentang terapi healing itu, ada yang bilang saya itu dulu kayak mayat hidup. Ini saya belum ketemu Bu Inggar waktu itu ya. Jadi apa ya? Masalah terbesar saya di waktu itu, drop saya yang paling besar adalah ketika rumah tangga gagal, berpisah gitu ya, sehingga seperti runtuh gitu ya, blok gitu ya. Siapa sih yang nggak shock gitu ya dengan keadaan rumah tangga gagal gitu. Nah, teman-teman yang tahu saya dulu itu bisa melihat bedanya. Saya pun kapan itu lihat foto saya dulu dengan foto saya sekarang, itu beda banget gitu. Dulu itu saya merasa seperti loh kok tua gini ya, dan tua gitu ya, kumus-kumus gitu. Padahal sebenarnya kalau dilihat kondisi ekonomi ya memang membaik sekarang, tetapi sebelum kejadian itu saya pernah kondisi justru lebih bagus dari sekarang secara ekonomi. Saya pernah di posisi lebih bagus dari yang sekarang saya punya gitu. Dulu ya, tapi ternyata dulu itu memang saya kelihatan suram. Nah kalau kita mau mengenali diri, pertama kita itu kayak susah senyum ya. Dulu tuh saya ngajarin orang tuh terapi gigit pensil. Ada pensil nggak? Sudah. Pulpen. Nah, kita itu harus paksa senyum. Dulu tuh saya nggak bisa senyum. Ini aja terus ya. Kira-kira 1 menit loh. Nanti terbiasa ini loh. Jadi mulut itu nggak biasa gini ya, tapi ke bawah. Jadi terapinya apa? Gigit pensil, serius. Saya dulu diajari trainer saya gitu, gigit pensil.
mati senyum kan. Coba sekarang yang lagi pegang pensil atau pulpen gigit. Jadi nanti senyum. Kemudian bawaannya tuh uring-uringan ya. Jadi keras gitu. Senggol dikit, kesenggol dikit tersinggung. Kena ini sedikit baper gitu. Kemudian sakit hati dan lain-lain. Intinya kayak uring-uringan terus. Gitu. Terutama ke anak ya. Nah, kadang kita sendiri tuh nggak ngerasa, tapi orang lain nanti yang komen misalkan, oh kamu tuh ngambukan sih, oh kamu tersinggung, kasihan anaknya, apa gimana. Jadi kalau sudah seperti itu, ya berarti kita sudah butuh healing. Kalau saya karena sekarang memang sudah rutin healing sebelum masalah itu menumpuk, ya insya Allah paling saya mengurung 1-2 hari lah ya untuk proses detox itu. Healing itu kan kalau saya mempersepsikan juga sama kayak kita detox, kayak kita mules nih karena makan sesuatu yang tidak baik untuk kesehatan gitu ya, misalkan entah yang terlalu pedas atau terlalu asam atau kita makan yang tidak higienis, maka mau nggak mau kita harus rela badan kita itu di detox, diare, mengeluarkan semua racun-racun yang ada di tubuh. Nah sebenarnya proses healing itu sama. Kita kayak detox, tapi yang di detox nggak kelihatan. Nah, pada saat seperti itu, biasanya 1-2 hari kalau kita yang ringan-ringan gitu ya. Yang ringan-ringan artinya masalah itu belum sampai berat. Tapi kalau kayak saya dulu awal-awal detox, ketika saya awal-awal tahun-tahun pertama saya drop karena rumah tangga ya, pisah gitu. Itu saya detoxnya nggak cuma sehari 2 hari, lama, seminggu 2 mingguan mungkin saya tuh kayak linglung gitu ya, kayak orang dikeluarkan semua racun-racunnya tuh kayak apa sih, lemas gitu. Jadi proses besar-besaran, detox besar-besaran. Nah sekarang sih nggak sampai yang selama itu karena saya nggak sampai yang parah, sudah saya cleansing itu pembersihan. Maaf Nyela, lebih dari 2 minggu Mama Gege. Iya. Hampir sebulan. Hampir sebulan lebih. Jadi saya dulu, ya kelihatan lah ya. Jadi ini Bu Hesti ini tetangga. Jadi tahu ya perubahan saya dulu bagaimana dan sekarang bagaimana. Ya dulu jutek kalau anak sekarang Bu Inggar bilangnya jutek banget. Gak ada senyum sama sekali, hanya sama saya tersenyum. Sama yang lain tidak sama sekali. Sekarang kebanyakan senyum. Iya. Oke, kalau itu yang ini Bu Afi, kalau misalnya detox yang paling sederhana, jadi kadang-kadang kan begini nih, setelah denial kan kita nggak tahu nih, sama sekali buta. Misalnya bener nih aku nggak ada masalah kok gitu kan. Tahap denial ada orang-orang tertentu yang dia sendiri untuk denial pun dia nggak ngerasa gitu bahwa aku denial gitu. Nah itu kira-kira langsung dengan metode detox apakah itu ketahuan apa tidak ya? Saya tadi lupa ada yang mau saya tambahkan ya. Ciri kita kapan sih saat kita butuh healing? Kalau kita bersinggungan dengan hal tersebut kita masih nangis, misalkan. Meskipun lisan kita mengatakan, saya pernah dapat klien dia bilang, saya sudah memaafkan. Cuma saya nggak bisa, saya kalau lewat rumahnya saya sudah bergemuruh. Tapi saya sudah maafkan, nah itu belum berarti. Karena masih ada reaksi-reaksi psikisnya ya. Saya pokoknya sekarang nggak mau dengar namanya. Yang dulu sudah saya maafkan. Kalau menurut saya itu belum memaafkan. Itu berarti masih butuh healing. Karena kalau sudah proses healing terjadi, kita sudah cleansing, maka kita mau dengar namanya lagi, apa-apa sudah. Saya pernah bermasalah sangat besar yang sampai benar-benar besar gitu ya, hubungan dengan seseorang, tetapi sekarang ya nggak apa-apa. Apakah peristiwanya kemudian saya lupakan gitu dengan saya masuk ke bawah sadar, kemudian itu saya lupakan gitu kayak di hipnotis uyak-uyak gitu ya, terus kita lupa? Enggak, saya tetap ingat detail-detailnya bagaimana, tetap ingat, tetapi sekarang saya sudah mengingat itu dan tersenyum. Oh nggak apa-apa, itu pembelajaran, udah.
berarti itu insya Allah itu sudah cleansing. Tapi kalau kita mengingat peristiwa itu, kita mendengarkan nama orang itu disebut, kita melihatnya, kita lewat rumahnya dan lain-lain muncul kenangannya, entah kita melewati tempat kenangannya, lagu kenangannya dan lain-lain, terus kita masih baper, masih nangis, masih atau emosi yang lain-lain, berarti kita belum cleansing, belum selesai. Cirinya itu ya, berarti masih butuh healing. Nah, teman-teman sekarang analisa deh diri sendiri ada nggak. Nah, yang paling gampang menulis kalau misalkan memang bisa nulis. Ini saya langsung masuk ke teknik ya, Bu Inggar ya. Yang pertama kan memang terapi menulis ya. Menulis di sini ada dua maksud saya di sini menulis itu bisa dua macam. Menulis yang benar-benar menulis pakai kertas, pakai pulpen, dan menulis dalam artian menuangkan ide. Kalau menulis yang dalam artian menuangkan ide, kalau untuk yang memang senang menulis, kayak saya gini kan kadang senang nulis ya. Tapi nulis saya random topiknya. Lagi muncul apa ya saya tulis, muncul ide apa saya tulis. Nah, tulis aja, itu sebenarnya healing. Tapi ada juga saat dimana saya lagi sumpah gitu ya, lagi stres, saya justru nggak bisa nulis. Itu ada. Kalau yang seperti itu, maka berarti nggak efektif lagi teknik itu. Jadi teknik ini bisa jadi nanti untuk beberapa orang efektif, untuk yang lain tidak. Gitu ya. Jadi coba saja mana. Kemudian yang saya bahas adalah menulis yang beneran menulis. Ya. Sekarang teman-teman kalau punya kertas atau pulpen, tulis saja apapun gitu ya. Ceritakan tentang hari ini. Di kertas kosong A4 ya. Polos, harus polos, tidak bergaris, dan jangan pensil, tapi pulpen, bukan spidol ya, pulpen yang bukan tinta bleber, bukan ya. Nah, nanti teman-teman bisa melihat bedanya pada saat kita punya emosi negatif, entah itu marah, entah itu sedih, nangis, gitu. Tulisan kita dan pada saat tulisan kita sedang stabil itu beda. Tekanannya beda, arah ininya beda, jadi ini kan polos ya. Kalau kita pakai bergaris ya pasti nulis akan digaris. Tapi kalau polos maka akan terlihat tulisan itu naik atau turun, besar-besar atau kecil, menerobos garis atau tidak, atau kertas segini panjang ternyata kita nulisnya kecil di bawah misalkan, kelihatan nggak? Terus kertas yang kita pakai hanya sedikit atau justru di pinggir paling sedikit atau justru semua full gitu. Itu kelihatan. Nah, teman-teman bisa nanti melihat bedanya. Nah, tulisan yang pakai tangan ini saya bagi menjadi dua pembahasan ya. Yang pertama kontennya. Apa yang teman-teman tulis? Kalau untuk tujuan healing, maka tuliskan perasaannya. Jadi misalkan nih, saya jengkel, misalkan begini ya. Saya pakai contoh saya ya, misalkan. Saya kecewa dengan, sebutkan namanya misalkan, X. Karena dia berjanji hari ini akan apa, tetapi dihubungi tidak bisa, gitu. Padahal saya butuh sekali. Nah, perasaan itu yang diungkapkan. Jangan lupa ada kalimat rasa, saya kecewa. Kecewanya itu tuliskan. Jadi bukan hanya sebatas cerita hari ini X ingkar janji, enggak, tapi tuliskan perasaan itu yang lebih penting. Saya sedih karena apa misalkan ya, karena saya belum punya dana untuk bayar sekolah anak misalkan. Saya sedih atau saya bingung karena tiba-tiba pembeli membatalkan orderannya. Itu kan semua perasaan negatif, sampah emosi ya. Perasaan-perasaan negatif tuliskan saja. Saya kecewa, saya sedih, saya bingung, atau saya marah. Saya marah karena X tidak bayar hutang misalkan.
Saya marah karena bla bla bla. Nah, setelah ada saya tuliskan saja, kemudian perasaannya apa, kemudian kenapanya itu tulis. Saya marah karena ini. Tulis di kertas polos gitu ya. Tulis sebanyak-banyaknya yang muncul. Kadang ada yang gini, udah Bu, satu aja, saya enggak punya apa-apa. Biasanya yang seperti itu justru dia sampai emosinya lebih banyak. Nanti ada masanya dia jebol, kalau misalkan saya berhasil menggali ya, terus kemudian dia keluar sampah emosinya, itu bisa berkertas-kertas lembarnya, berlembar-lembar kertas. Tapi awal-awal dia denial, enggak Bu, saya enggak apa-apa, cuma satu aja, apa ya gitu. Biasanya gitu. Itu justru biasanya yang terpendam banyak. Kalau bisa awal-awal saya dulu juga nulis cuma dapat sedikit. Dan begitu sudah keluar semua, saya proses detox yang sampai tadi kata tetangga saya Bu Esti sebulanan lebih ya. Sampai wajah saya jelek gitu ya, jutek. Itu saya nulis bisa sampai 100 lebih loh. Muncul semua sampai ke kejadian masa lalu. Nah, kenapa orang-orang bilang itu punya trauma masa kecil, dia punya inner child apalah ya yang dulu masa lalu tak selesai dan lain-lain. Itu sampai semua saya tuliskan sampai 100 lebih. Tapi saya nulisnya waktu itu karena sudah capek pakai kertas, akhirnya saya ketik di note HP. Saya sampai yang saya pernah dikatai teman misalkan dulu ya. Saya pernah minder karena waktu itu bla 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 gitu loh. Saya pernah merasa apa istilahnya itu karena dulu dibilang teman begini, sampai ke kejadian saya SMP, saya SD itu muncul ternyata. Jadi apa yang muncul di pikiran tuliskan aja. Yang sekarang muncul adalah yang kejadian kemarin tadi pagi ya oke. Nanti lama-lama tergali sampai akhirnya ke big monster. Sampai akhirnya muncul kunci utamanya ini. Big monster itu kalau tadi ibarat batu yang diransel itu misalkan begini. Ada yang kerikil-kerikil kecil, ada yang pasir, ada yang batu agak besar, ada yang besar. Nah, big monster itu yang batu besar itu. Dari sekian yang kita tulis, coba dibaca ulang. Ya, ini teman-teman praktekin ya. Kalau hanya menyimak Zoom, kemudian nggak praktek emang ya. Baca ulang satu, pilih yang paling 5 dulu deh. 5 big 5 ya, the big 5. 5 yang paling sangat berat, yang terasa di dada itu sangat berat, pilih 5. Dari 5 pilih 3. Dari 3 pilih 1. Nanti itu big monsternya. Big monster itu kalau kita cleansing duluan, kita healing duluan, nanti yang lain-lain ngikut. Jadi saya dulu cleansing tidak yang 100 lebih itu satu persatu, enggak. Saya pilih big monsternya. Big monsternya ketemu nggak cuma 1 ternyata. Nah, mungkin ada ya, saya lupa, mungkin 3 atau 5. Saya healing, saya cleansing satu persatu, dan akhirnya yang 100 sekian itu sudah nggak perlu lagi. Karena apa? Big monsternya sudah bersih. Ternyata ketika kita mengeluarkan batu besarnya dari ransel, dari tas kita di punggung itu kan sudah enteng, tinggal kerikil-kerikil, tinggal ditumplek aja sudah selesai. Tapi kalau yang besarnya kan nggak bisa hanya ditumplek. Nah, tulis deh, tulis perasaannya. Tapi kalau misalkan sudah kayak saya sudah healing yang big monsternya sudah selesai ya, tinggal yang kecil-kecil ya saya tulis yang terjadi saat ini, apa yang mengganggu perasaan saya. Saya kesal gitu ya karena bla bla bla. Udah, misalkan maaf ya, kita namanya rumah tangga nih, kadang kesal sama pasangan, kadang kesal sama siapa nih, saudara atau siapa, tulis aja sebelum menumpuk banyak. Kalau yang sudah menumpuk banyak tuh biasanya konflik yang tahunan. Ya saya nggak akan cerita detail, tapi saya intinya saya pernah konflik sampai belasan tahun dengan orang dulu ya. Ternyata itu big monster juga. Jadi sebelum kejadian saya berumah tangga justru, sampai berumah tangga. Jadi ternyata
kejadian saya gagal dalam rumah tangga itu bukan satu-satunya monster saya. Jadi sebelum itu sudah ada big monsternya. Nah, kalau sampai tahunan seperti itu ya sudah pastilah. Jadi teman-teman kalau punya musuh lama gitu ya, punya musuh bebuyutan atau orang yang sampai sekarang terasa nggak nyaman, ya berarti pasti punya masalah besar monster itu tadi. Gitu ya. Jadi ditulis aja. Nah, pada saat kita menulis itu sekian persen sampah emosi, sekian persen energi negatif kita itu keluar bersama tulisan kita. Beneran. Jadi pada saat membaca lagi, kenapa pada akhirnya yang kecil-kecil kita coret nanti? Oh, ini sudah, ini sudah. Jadi tinggal yang besar-besar. Itu sudah ikutan keluar. Kalau misalkan mau didetailkan lebih bagus, misalkan saya dulu pernah gini-gini. Jadi kan nulis diary ya, diary lah ya. Zaman dulu kan diary. Itu memang iya, tapi harus tulisan tangan. Kenapa? Karena energi ini kan mengalir ke gerakan tangan kita, ke goresan tangan kita. Ini sekian persen keluar sudah. Atau kalau mau tidak dengan menulis, dengan gambar boleh, dengan mewarnai boleh. Intinya tangan ini pakailah gerakan untuk mengeluarkan energi negatif kita. Tapi akan lebih enak kalau saya tulisan ya. Pertama saya nggak bisa gambar. Kemudian saya mewarnai nggak telaten. Kalau nulis, ya nulis. Jadi misalkan kita marah dan tulisan kita kayak, saya marah, saya kecewa, ini nggak apa-apa. Itu energinya, itu keluarkan. Tulisan nanti akan terlihat, kenapa pakai pulpen? Nanti akan terlihat mandes, mendelep nggak, tekanannya tulisan itu akan kelihatan. Nah, kemudian terapinya bagaimana? Kalau yang big monster itu terapinya pakai tapping dan clapping. Itu nanti ya di topik kedua ya. Ini yang terapi untuk tulisan. Paksakan untuk menulis itu terkontrol. Jadi kalau tulisan kita masih besar-besar nih, masih acak-acak emosi banget gitu ya. Paksakan kita menulis itu benar-benar terkontrol. Pertama, jangan turun. Jadi tulisan kalau orang emosi, orang lagi banyak stres gitu ya, kecenderungannya mungkin ya, ini ada psikolog di sini, beberapa teman psikolog. Kalau saya amati dari teman-teman, dari klien atau orang yang curhat ke saya, kalau saya suruh nulis, kalau dia orang yang banyak masalah, tulisannya kecenderungannya turun. Nah, paksakan diri untuk menulis naik, lurus atau naik. Nah, yang bagus naik. Dipaksa. Jadi kalau melihat agak turun, naikkan gitu. Ini otomatis nanti akan ke bawah, kita itu akan ke bawah untuk kenapa sih turun? Emang ngaruh ya? Kalau turun berarti dia stres ya. Kalau naik ya memang begitu. Dari yang pengalaman saya membantu orang-orang yang punya masalah emosi, dan dari saya dulu training memang akan berbeda. Jadi paksakan nulis kemudian naik ya, naik. Nah tapi jangan yang pakai garis ya, dan jangan digarisi karena harus naik, enggak, dilihat aja. Kemudian kalau misalkan kertas ini segini, posisinya jangan keluar gitu. Jadi adalah ya sekitar 1 cm, jangan lebih dari 1 cm. Kemudian ke bawahnya, dari pinggir juga jangan terlalu menjorok. Beda dengan kayak kita skripsi kan 4-3-3, bukan ya, enggak. Ini tulisan tangan. Jadi dari samping 1 cm lah, dari atas 1 cm. Kemudian dari kanan ini jangan menerobos. Kalau menerobos ini dia nggak bisa kontrol, artinya dia nggak bisa kontrol. Kenapa kalau kita naik? Nanti kalau kita naik tulisan itu kita akan cenderung lebih optimis. Kita akan optimis. Kalau misalkan mampu menulis tegak bersambung Latin lebih bagus. Kalau nggak mampu ya biasa aja nggak apa-apa. Jadi tulisan Latin itu secara dia itu kontrol geraknya bagus gitu. Jadi dia akan mau nggak mau akan stabil nanti, akan
Yang tadinya labil, bergejolak, itu dia akan relatif lebih stabil. Usahakan bersambung. Jadi kayak masa kecil dulu ya. Kenapa? Kita menulis A, terus ya misalkan. Ini saya nggak pakai slide soalnya. Terus F gitu. Kan kita putus-putus nih, A, V. Dengan kita misalkan nyambung gitu ya kan, lebih akhirnya lebih luas. Lebih luas gitu. Di sini tidak dinilai bagus enggaknya tulisan kan, jadi nggak apa-apa. Toh nanti nggak dibaca orang lain, dibaca sendiri. Jadi usahakan nyambung. Kenapa? Ketika kita menyambung, itu ada semacam kita itu akan ke bawah rileks dan kita akan memplanning kan gerakan ini. Nah itu sistematika. Jadi yang tadinya ruwet di sini akan lebih sistematis, terurai gitu, terurai sedikit gitu dengan kita menulis bersambung. Dan ditulis apa ya, apa aja yang tadi itu kan. Kalau untuk terapi, kalau tadi kan menuangkan emosi negatif, menulis perasaan kita ya, saya marah karena ini. Kalau sudah masuk ke fase terapi, nulisnya nulis ke tentang yang enak-enak aja deh. Ya nulis apa aja lah. Saya hari ini tadi berbelanja di supermarket, saya melihat apalah misalkan pengamen bla 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 gitu ya. Jadi lebih ke yang jurnal harian lah ya. Intinya adalah tulisannya jangan turun, usahakan naik, kemudian dari kiri 1 cm, dari atas 1 cm, kemudian jangan menerobos, tapi jangan juga terlalu ke sini. Jadi 1 cm dari kanan lah ya. Kemudian usahakan ini ya penuh. Kan namanya healing berarti kan harus dikeluarkan semua. Bu nggak ada ide Bu, udah tulis aja apa aja. Saya tadi waktu masak tiba-tiba LPG mati misalkan, kan kita sedang tidak membahas konten kalau di sini, tetapi membahas yang penting kita menulis, tapi jangan mencontoh surat atau majalah atau koran, jangan. Tetap dari ide sendiri, tetapi yang ringan-ringan, tulis apa aja. Pasti ada lah yang bisa ditulis itu pasti ada. Kalau nyontoh, jadi itu bisa buat sehari-hari ya Bu Afi? Bisa. Kan self healing. Kalau bisa memang sehari-hari. Kayak kita mandi lah ya. Mandi itu kan pada dasarnya bersih-bersih badan. Nah ini bersih-bersih pikiran kan gitu. Jadi saya dulu punya buku khusus. Buku yang isinya polosan semua. Ada di toko buku aja. Jadi satu bundle itu isinya kertas polos semua. Tapi kalau mau ya ini aja dijilid atau per lembaran-lembaran. Karena misalkan teman-teman nggak mau terbaca orang, tinggal selesai ditulis, ini healing. Selesai semuanya tertulis, ini healing, tetap buang gitu loh. Kalau nggak mau terbaca orang, ya tinggal disobek-sobek, dibuang. Tapi energi sudah keluar, energi negatif sudah mengalir ikut bersama tulisan. Ya. Jadi mungkin nggak ada yang bisa ditulis, pasti ada. Intinya adalah cara menulisnya usahakan naik, udah itu aja, naik, dan dari atas 1, dari bawah 1, jangan terus ke bawah sini. Ini punya interpretasi sendiri loh. Kenapa dia kertas segini banyak kok nulisnya cuma sedikit di sini? Kenapa yang atas enggak? Kenapa justru atas aja terus habis itu enggak mau? Atau dia ke kanan atau ke kiri? Nah, oke lah ya, itu pembahasannya nggak mungkin saya jabarkan karena itu pun detail. Tetapi intinya saya langsung kasih tips praktisnya. Nulis usahakan naik. Jadi memang nantinya nggak rapi dong ya, kayak kita tulisan apa gitu. Nah, ya memang iya kan healing gitu kan, sedang tidak seperti tulisan indah ya, tetapi proses healing. Jadi tulisan itu harus naik. Jadi nanti terakhir memang akan naik. Kalau mau kemudian kita berubah optimis dan keruwetan kita hilang ya. Rasa putus asa itu insya Allah hilang. Jadi optimis. Naikkan, kemudian usahakan tegak bersama. Oke. Itu teknik yang menulis ya. Kalau yang konten itu tadi boleh nulis status, boleh mau apalah. Syukur-syukur bisa jadi buku ya. Alhamdulillah ada loh orang itu stres kemudian jadi buku. Saya pernah justru biasanya tulisan saya yang banyak di-share orang karena mengena itu bacanya. Itu biasanya saya lagi istilahnya lagi proses healing itu. Tulisan saya yang viral, Who's the Boss, tentang anak, itu padahal tulisan yang tidak mengikuti kaidah penulisan,
tetapi di-share sampai di jiplak, di blog, di mana-mana ya, di blog-blog orang gitu, blogger-blogger itu justru tulisan yang saya buat di atas bis, dan saya itu sedang ngelamun, tapi ngelamun artinya gini, saya sedang mikir, saya sedang merenungi diri saya, terus saya nulis. Ternyata pembaca itu bisa merasakan kan, kapan tulisan itu dari hati dan kapan tulisan itu kita hanya asal kejar setoran. Misalkan kita nulis nggak dari hati, aku hanya kejar setoran, pokoknya harus nulis. Itu beda, feel-nya nggak ada. Kenapa kita bisa merasakan tulisan orang yang sedang mengeluh, yang sedang kondisinya sangat sumpek, stres, kemudian dia nulis status di Facebook gitu ya. Kita bisa merasakan, kalau saya bisa merasakan. Kok orang ini kayaknya lagi auranya negatif banget sih, dengan orang menulis dengan kalimat yang sama, tetapi dia sedang kondisi baik-baik saja, itu beda. Saya pernah dijawab teman, Afi, Assalamualaikum, apa kabar Mbak? Kok Afi, Mbak Afi, apa kabar? Assalamualaikum. Saya itu bisa langsung tahu dia menulis itu kondisinya sedang mau curhat. Dengan bahasa lain yang sama, misalkan dia baik-baik saja ya, dengan kalimat yang sama persis, Mbak Afi, apa kabar? Tetapi dia sedang baik-baik saja, ternyata dia benar-benar hanya nanya kabar, dia lagi mau mampir, bla bla bla. Itu saya ternyata bisa merasakan feel-nya. Nah, itu ternyata apa? Memang nyetrum, energi itu terasa. Makanya kalau kita lagi nggak bagus, jauhi medsos, kan ada pesan gitu ya. Karena nanti, terutama PMS nih, perempuan kalau PMS, saya pernah ada teman klien dia curhat, Mbak Afi, saya lagi marah gini. Saya bisa lihat di statusnya Mbak, saya cuman gitu. Terus gimana Mbak Afi? Jangan buka Facebook. Kalau lagi kayak gitu jangan buka Facebook dulu, orang bisa tahu nanti Mbak lagi gini. Nggak bagus gitu. Nah, itu ya. Jadi beneran memang energi itu akan muncul, akan terasa gitu, di tulisan kita. Oke ya, itu yang tentang tulisan. Sekarang tentang tapping dan clapping. Tapping itu pakai 2 jari di beberapa titik saraf. Kalau ikut kaidahnya SEF atau EFT itu ada 18 titik, tapi saya nggak ajarkan semua. Saya juga tidak melakukan semua. Saya hanya melakukan apa yang saya ingat saat itu. Tapping ini apa sih? Ketuk-ketuk gitu ya di beberapa titik. Memang dari penelitian ini titik-titik saraf sama seperti kalau kita akupunktur atau akupressure gitu ya, kan dirangsang gitu ya, cuma nggak pakai jarum, kita pakainya jari. Saya merasakan sendiri pada saat saya nangis menumpahkan unek-unek. Kalau saya nangis doang sama nangis tapi saya tambahi tapping, itu beda, lebih cepat terurai, lebih cepat reda, lebih cepat selesai dan lega itu kalau plus tapping. Nah, titiknya apa? Saya lepas kacamata ya. Jadi 18 saya nggak ajarkan semua, tapi yang saya sering pakai pertama di atas kepala. Jadi ini pada saat apa nih kita ketuk-ketuk? Pada saat nangis. Jadi gampangannya gitu, pada saat nangis saya sedih gitu ya, nangis banget gitu ya, kok gini ya, kok gini. Tapi kan lucu Mbak, masa nangis sambil ketuk-ketuk? Ya iya, makanya di kamar aja gitu loh. Kalau saya gini, nangis gitu ya, terus ini di pangkal alis ya, pangkal alis kanan kiri. Kemudian di ujung ini, di pelipis mata, berapa di 1, 2, 3, di bawah mata. Nah ini kalau saya nangis, di bawah mata ini diketuk sakit. Terasa sakit, nanti akan ada titik tertentu yang kalau diketuk sakit. Kemudian di bawah hidung, di bawah bibir, ya sudah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Saya di sini, ini kan ada tulang ini ya, tulang selangkai. Kan ada sambungan tulang itu begini ya. Nah, ini kan nggak nyambung di sininya. Nah, dikenakan tulang sedikit tapi di bawahnya. Jadi di sini. Kelihatan ya, semoga ya. Nah, pada saat nangis itu saya gini kan. Jadi saya kalau nangis itu sambil gerak-gerak. Ya Allah gitu. Nah, terus afirmasi ya. Ini langsung masuk ke teknik ketiga ya, afirmasi. Jadi pada saat nangis, saya tapping, saya ketuk-ketuk sambil saya mengatakan saya ridho ya Allah, saya ikhlas, saya terima. Jadi untuk yang non muslim disesuaikan ya.
saya terima. Jadi ya memang ini keadaannya gitu loh. Saya terima ini, terima apa sih? Ikhlas nih, ridho apa? Terima apa? Ya terima kejadian ini, bahwa saya sedih, bahwa saya marah. Saya terima, ya Allah, saya terima. Saya terima saya dihina, misalkan saya terima saya dijauhi, saya dimaki, misalkan saya terima perlakuan X misalkan. Saya ikhlas, saya pasrah. Nah, yang penting itu di kata ikhlas dan pasrahnya. Saya ikhlas. Ikhlas itu kan ilmu yang dalam ya. Iya, mau ikhlas beneran atau enggak, pokoknya ucapkan aja. Nanti kan itu afirmasi. Nanti bisa ikhlas beneran. Meskipun saat kita ngomong saya ikhlas tuh sebenarnya belum ikhlas. Kalau ikhlas kan enggak nangis ya. Tapi kan diucapkan aja. Itu afirmasinya, saya ikhlas ya Allah, saya terima. Saya sedih, saya marah, saya terima. Saya pasrah padamu. Sembuhnya hati saya, tenangnya hati saya pasrah. Solusi dari masalah ini saya pasrah. Jadi afirmasi saya ikhlas, saya pasrah itu penting. Kenapa? Pertama kita harus terima dulu. Memang ini loh kejadiannya. Gitu. Kita mau denial enggak, saya enggak ini enggak akan selesai, enggak akan sembuh. Jadi pertama terima dulu, terima. Memang saya begini, memang saya salah, memang saya apalah ya. Jadi keadaan yang sekarang terjadi enggak enak tuh terima dulu, terima. Memang saya misalkan memang saya intinya mengambil alih tanggung jawab bahwa memang ini saya loh, tapi kan yang salah X misalkan ya, kadang ada kan, tapi kan saya nggak salah loh. Udah, dalam hal healing kita nggak fokus pada orang lain, kita fokus pada diri sendiri. Mau yang salah X, A, B, C, D, Z, nggak peduli, tapi kita fokus pada diri kita sendiri. Mau yang salah itu misalkan persepsi kita adalah suami kita, misalkan teman kita, siapa, nggak usah mikirin itu. Healing pada diri sendiri. Kalau toh yang salah orang lain kan kenyataannya kita sedang stres kan, kita sedang sakit kan, gitu. Sakit hati. Gitu. Nah itu terima dulu. Saya terima sakit hati ini. Oh saya terima. Betul. Gitu. Kemudian ikhlas, saya pasrahkan. Saya pasrah padamu. Saya pasrah aja pasrah. Jadi kita kembalikan lagi kepada Allah bahwa memang kesembuhan kita itu bukan semata-mata kita mohon bahwa yang bisa menyembuhkan itu Allah, bukan kita sembuh sendiri. Ikhlas pasrah ya, ikhlas pasrah. Oke. Kemudian tapping ya, kalau itu tadi tapping ya, ingat ya titiknya, nanti di setting di setel ulang aja di YouTube ya. Rumah Terapi Almas ya YouTube-nya, tapi mungkin saya uploadnya besok subuh lah soalnya. Nah, kemudian clapping. Clapping ini teknik dari CTC, Creative Trauma Cleansing. Itu tepuk-tepuk di leher samping. Jadi kenakan rahang sedikit. Boleh tangan kanan, boleh tangan kiri, boleh searah, boleh enggak. Jadi kenapa sih kok leher gitu? Yang di tepuk-tepuk. Kalau tadi ketuk-ketuk, ini tepuk-tepuk ya. Tadi tap, ini sekarang clapping. Kita kalau lagi punya ganjelan hati, susah nelen nggak? Males makan, dipakai nelen nggak enak. Nah, otot-otot di sini itu tegang. Kalau otot-otot di sini tegang, kita tepuk-tepuk begini, itu dia akan mengendur, akan melemas. Nah, nanti seiring dengan melemasnya otot-otot, lemas juga lah insya Allah kerutan-kerutan kita. Sambil clapping terus apa yang dilakukan? Apakah cuma begini saja? Enggak. Ya pada saat kita lagi tune in itu pas lagi puncak-puncaknya masalah. Aduh, pas nangis gitu ya, kalau memang mau ya. Clapping, ya Allah gitu, saya terima, saya sedih, saya kecewa, saya marah. Ngomong aja yang lirih gitu loh, sampai telinga kita mendengar suara kita sendiri. Jangan dalam hati. Kalau saya tetap ngomong tapi lirih. Orang lain gak usah dengar, saya sendiri yang dengar. Ya Allah, saya ikhlas, saya pasrah. Ini saya tepuk-tepuk. Jadi kadang habis clapping saya gini. Habis itu clapping lagi. Mana intinya saya ingin segera luntur gitu loh. Ketegangan emosi saya itu saya luntur. Jadi sambil nangis, sambil saya bayangkan, semakin kita tune in-nya itu hebat gitu, maksudnya benar-benar kebayang gak enaknya gitu ya. Jadi munculkan
video seperti kita memutar lagi video kejadian yang paling nggak enak tuh munculkan lagi sampai emosi kita kayak bergejolak lagi. Nah pada saat itu kita clapping. Ini efektif loh. Dan ini kadang saya gunakan juga untuk terapi fobia. Jadi terapi fobia apa? Anak saya itu fobia cicak. Pas dia jerit-jerit di depan cicak itu kan lagi nyapu ada cicak mati. Dia jerit-jerit ya saya gini kan, lihat, saya provokasi, lihat cicaknya, lihat. Kan dia ketika tegang, sakit, gemeteran apa itu kan tegang semua, itu saya tapping, habis itu lihat cicaknya, saya munculkan justru lihat. Jadi ini ternyata bekerja juga gitu, it works ya untuk kasus-kasus fobia, trauma. Jadi saya pernah menterapi teman yang jatuh cinta sangat dalam pada seseorang, tetapi sebenarnya dia paham orang itu bukan yang terbaik untuknya. Gitu. Jadi salah alamat lah ya istilahnya. Nah, saya pada saat dia lagi muncul perasaan luar biasanya itu ya, jadi itu saya clapping gini, lama-lama perasaan cintanya itu turun. Berarti ini jangan di clapping sambil bayangin suami ya, nanti cintanya turun. Clapping masalah negatifnya, emosi negatifnya, jangan pas clapping lagi. Ya kalau mau beberapa kasus sudah terjadi. Jadi misalkan dia mencintai orang yang salah gitu. Mohon maaf ya, misalkan mencintai orang yang sudah berkeluarga kan nggak boleh ya mencintai ini gitu. Nah, menurunkan kadar cintanya itu bisa juga dengan gitu ya. Jadi cuma ini kan saya sedang membahas self healing. Tapi yang tadi itu juga healing sebenarnya kan. Dia bingung dengan perasaan cintanya sendiri, ya udah di clapping atau di tapping. Intinya pada saat proses tapping dan clapping munculkan rasa emosinya sampai benar-benar tinggi. Pada saat itu nanti akan rilis. Jadi kalau udah selesai ya minum air putih, alhamdulillah. Jadi ini sudah masuk tapping clapping. Berarti sekarang yang ketiga afirmasi. Afirmasi tadi sudah sebagian masuk ya di pada saat tapping clapping kan saya ikhlas, saya pasrah ya Allah, saya pasrah padamu, ketenangan hati saya, sembuhnya saya, hilangnya sakit hati saya, kedamaian hati saya, solusi dari masalah saya. Ini untuk semua masalah loh, masalah hutang. Oh, saya jadi bongkar kartu. Saya kan juga punya problem lah ya pernah ya gitu. Jadi aduh ya Allah saya punya hutang nggak punya duit ini untuk bayar gitu, orangnya sudah nanya misalkan gitu ya udah kan saya gelisah ya saya tapping. Atau soal anak, ya Allah kenapa kok anak saya dibangunin sholat susah gitu ya, saya itu sedih gitu, padahal saya itu kepengen anak saya itu gini, saya tapping rasa gelisah saya. Allah kok anak saya tadi bentak-bentak saya gitu, kok ngomongnya nadanya tinggi ya Allah saya sedih gitu, sebagai orang tua saya sedih, tapping beneran ini saya lakukan. Jadi masalah apapun, termasuk lagi nggak punya duit, lagi apa aja lah ya, sampai ke yang simple gitu. Saya pernah yang sampai simple begini, klien sudah janji datang, jam sekian nggak datang, padahal saya sudah meng-cancel acara lain misalnya. Nah saya gondok tuh, saya tapping ya Allah, saya kecewa sekali, kenapa dia nggak datang gitu. Jadi saya tuh healing untuk hal-hal kecil loh. Sekarang tuh, jadi nggak sampai ngendap, batu itu nggak sampai masuk ransel saya berusaha seperti itu. Kalau sudah terlanjur masuk ya udah, apalagi tambah healing terus lah, sehari 2 hari ya. Ya, nah afirmasi itu lebih ke arah begini. Sekarang di tadi tulisan itu, kalau memang mau sekalian aja ditulis afirmasinya. Jadi kita masuk ke menggabungkan beberapa teknik ya. Misalkan kalau muslim tambahin dengan kata bismillah atau biidznillah. Biidznillah kan dengan izin Allah ya. Atau bismillah. Kalau yang non muslim silakan menyesuaikan. Intinya saya bisa mengatasi ini. Bismillah, saya mampu membayar hutang misalkan. Kalau mau detail bagus 10 juta misalkan kepada X. Bismillah, saya mampu menjadi ibu yang baik. Akan lebih bagus kalau spesifik. Bismillah, saya bisa sabar berbicara pada anak-anak misalkan. Bismillah, saya
bisa menjadi istri yang baik, misalkan yang sabar dan lain-lain. Lebih spesifik ke aktivitas lebih bagus. Misalkan kalau ke istri, ke suami apa nih misalkan, Bismillah, saya bisa menemani misalkan, atau bisa masak untuk suami misalkan gitu loh. Nah ini PR juga buat saya nih, karena saya sudah lama nggak masak. Saya catering atau saya beli jadi. Jadi ketika itu menjadi masalah ya, misalkan ternyata suami komplain, oh nggak pernah masak, kok gini gitu ya. Nah berarti kan itu masalah, tulis gitu. Jadi sekalian afirmasinya di sini, Bismillah saya bisa, Bismillah saya ini, Biidznillah saya mampu. Misalkan untuk yang jangka panjang boleh nggak boleh, Bismillah saya mampu beli rumah cash misalkan, ya nggak apa-apa, namanya impian kan ditulis. Kalau teman-teman percaya, saya banyak hal itu terjadi dari impian. Saya punya rumah yang di sini dengan posisi yang sekarang saya tempati, itu dulu juga saya lewat rumah ini nggak punya duit gitu ya. Rumah ini sudah dijual lama, 3 tahunan ya kira-kira, tapi belum laku-laku. Ini kan masih tetangga saya, jadi saya pindah cuma 100 meter. Saya setiap kali lewat rumah itu saya cuma gini, ya Allah, semoga saya bisa beli. Tolong mampukan saya ya Allah. Gitu ya. Terus habis itu saya berdoa, Allahumma sholli ala Muhammad, sholawat. Jadi sholawat nggak apa-apa kan, kita berdoa. Gitu. Bukan rumahnya disolawati, bukannya kita berdoa kemudian ditutup dengan sholawat. Setiap kali lewat saya gitu, ya Allah pengen ya, Bismillah saya mampu lah. Gitu. Padahal saya tuh nggak ngerti duitnya dari mana. Dan beneran, aduh, saya nggak kebayang nih dapat duit dari mana, nggak tahu lah gitu. Pokoknya kan doa. Gitu. Nah, itu tulis aja bisa. Saya dulu pernah menulis ya, renovasi Bismillah saya mampu apa ya? Saya renovasi ini apa? Rumah ibu saya gitu, dengan izin Allah. Dan itu kejadian loh, sudah renovasi beneran ibu saya. Tapi memang bukan dengan duit saya semata. Jadi intinya kan begini, intinya tujuannya apa sih rumah ibu saya direnovasi. Tapi melalui jalan apa? Kan nggak tahu, terserah Allah. Ternyata memang tidak melalui duit saya. Ya duit saya sedikit ada, tetapi bukan itu endingnya. Yang penting kan direnovasi. Ternyata melalui duit saudara saya. Gitu. Dan saya nyumbang sedikit. Nah, tapi bahwa saya pernah menuliskan itu. Gitu. Pada saat saya menulis itu tidak ada gambaran sama sekali untuk merenovasi. Kenapa? Karena ibu saya udah tua, ngapain rumah direnovasi? Mending tidur bergiliran ke rumah anak-anaknya kan enak. Kalau renovasi nanti tinggal sama siapa, bla bla bla. Kami anak-anaknya itu masih yang berbeda pendapat. Nggak usah lah, gini ya, eman, bla 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 gitu. Tapi saya tuh kepengen gitu loh, karena ibu saya nih sedih lihat rumah rusak, gini kan saya yang tiap hari bareng ya sama ibu saya bisa melihat raut wajah sedihnya. Kalau lagi bersih-bersih rumah kok rusak semua. Saya tuh kepengen ya Allah, tapi saya nggak punya duit, saya pengen rumah ibu direnovasi. Saya tulis di kertas, saya tempel. Gitu. Sampai saya ngeprint gambar di internet gitu ya, gambar rumah yang saya inginkan gitu ya. Dan rumah itu sekarang desainnya, yang desain bukan saya, yang desain ya yang banyak uangnya saudara saya. Ternyata desain rumah itu nggak jauh berbeda dengan yang pernah saya gunting di internet, itu saking saya afirmasinya. Itu healing ya, healing kegelisahan saya pengen bisa renovasiin orang tua, tapi saya nggak punya duit, gimana ya, saya doa aja, ternyata dikabulkan melalui jalan yang kita nggak sangka-sangka. Nggak peduli dengan uang siapa, yang penting kan halal, yang penting tujuan bahwa itu tercapai dan ibu saya bahagia, alhamdulillah. Nah, afirmasi itu penting, jadi jangan banyak nulis saya nggak mampu, saya nggak bisa, saya enggak. Bismillah saya bisa, tapi jangan juga takabur saya bisa gitu, enggak lah ya, itu lah nanti bisnis ya, itu jadi kayak bisnis jaringan. Enggak, jadi Bismillah saya bisa. Kenapa? Karena kalau sekedar saya bisa, nanti kita jadi kayak takabur hanya pakai kemampuan manusia. Pakai kemampuannya Allah dong, Bismillah. Kalau yang non muslim ya disesuaikan dengan izin Tuhan misalnya. Jadi semata-mata kita itu memang mampu karena Allah yang kasih kemampuan. Nah, kemudian yang terakhir apa ya? Karena waktu sudah tinggal sedikit. Terakhir apa? Jurnal
Oh ya, jurnal spiritual ya. Ini kalau mau dipersingkat pakai jurnal syukur. Jurnal syukur itu intinya setiap hari tuliskan 3 aja. 3 hal yang kamu syukuri, tetapi setiap hari harus berbeda. Yang nggak kepikir pun boleh. Tuliskan. Kalau ini mau ditulis tangan lebih bagus, sekalian proses terapi menulis, energi keluar, afirmasi juga, atau mau diketik boleh. Diketik di HP gitu ya, note. Atau diucapkan boleh. Intinya setiap hari harus 3 minimal, dan itu berbeda. Dan itu harus hal yang tidak harus hal besar. Kalau saya bersyukur karena hari ini gaji saya naik, itu kan sudah mainstream ya. Ya pastilah bersyukur, tapi coba bersyukurlah hal-hal kecil. Misalkan saya pernah menulis gini, saya bersyukur hari ini nemu toko yang jual peniti. Peniti, kenapa? Waktu itu saya di Jogja, saya mau ikutan raker atau apa ya, lupa saya, rakernas gitu, profesi terapi bicara. Kemudian saya itu bawa jilbab kotak, tapi nggak bawa peniti. Sementara saya berangkat, itu pakai jilbab kaos langsung, yang nggak butuh peniti. Begitu saya mau masuk ruang seminar kan, dan apa ya, maksudnya mau berangkat itu di kamar hotel lah, kok nggak ada penitinya, terus gimana dong? Akhirnya saya keliling nyari pagi-pagi jam berapa ya, jam 6 mungkin ya, di antar ponakan saya keliling kota Jogja nyari toko yang jual peniti. Itu aja. Kemudian begitu ketemu, saya bersyukur sekali, ya Allah, saya bersyukur saya ketemu tukang toko peniti. Hal-hal kecil lah. Saya bersyukur hari ini bisa masak misalkan. Atau yang kecil-kecil, saya bersyukur, alhamdulillah, tulis alhamdulillahnya. Alhamdulillah saya bangun pagi masih bernafas. Atau misalkan mata saya sehat, karena semalam ternyata belean atau perih atau apa gitu. Saya alhamdulillah tangan saya bisa digerakkan. Kadang kita itu nggak menyadari kan hal-hal kecil. Alhamdulillah saya bangun pagi rumah masih utuh gitu loh. Iya kan? Alhamdulillah nggak banjir. Alhamdulillah banyak sekali kalau kita mau tuh, alhamdulillah. Alhamdulillah kelopak mata saya bisa digerakkan. Bayangkan nih kalau belean lengket kan. Alhamdulillah gigi saya sehat. Alhamdulillah macam-macam ya. Coba cari yang berbeda setiap hari supaya kita terbiasa jeli menggali hal-hal yang memang kita perlu syukuri gitu. Jadi nanti kita akan terasah dan peka, dan akhirnya iya ya, ternyata nggak sempat sambat lagi, nanti nggak sempat mengeluh lagi. Karena yang kecil-kecil aja kita syukuri. Alhamdulillah ya Allah, di dompet masih ada 5.000. Kan alhamdulillah ya, daripada nggak ada sama sekali kan. Jadi cari yang paling yang teringat dan terlintas, nggak usah dipikir lah. Alhamdulillah ya Allah, saya masih punya baju, ya kan. Orang lain di luar tuh nggak punya baju, misalkan bajunya itu aja. Alhamdulillah ya Allah, ya macam-macam ya, banyak lah. Nah, saya masih punya sampo gitu loh, sisa sampo di kamar mandi dan lain-lain ya. Jadi sehari sebutkan 3 hal yang kita syukuri, usahakan setiap hari berbeda. Mau diucapkan pagi bangun tidur bagus, mau menjelang tidur malam bagus. Nah, kalau misalkan yang spiritual secara umum, jurnal spiritual secara umum itu misalkan kuncinya 2 ya. Kita itu mendekat pada Allah, mendekat pada Tuhan ya, kemudian memperbaiki hubungan dengan manusia. Nah, udah mendekat pada Allah ini apa nih? Kita list, misalkan sholat awal waktu. Jadi bukan tepat waktu tapi awal waktu. Kenapa? Karena artinya kita memang mendekat. Kalau kita sekedar sholat mau jam berapapun, ya kecuali kita kepepet ya, karena nggak bisa. Tetapi ketika kita bisa, jangan sampai ditunda. Itu artinya kita memang menyengaja mendekat kepada Allah. Sholat awal waktu. Kalau saya pertama sholat, yang kedua ngaji. Yaitu ya, jadi ngaji itu pun healing karena Al-Quran itu mukjizat ya. Kalau yang non Muslim ya kitab suci. Jadi spiritualnya tinggi gitu. Jadi kalau kita kalau nggak percaya ya, kita pegang Quran ya, kita memegang Quran nih. Kemudian
badan kita ini mau dirobohkan itu lebih susah gitu loh, daripada saya dulu pernah prakteknya begini. Ketika kita pegang Quran ya, tangan diginiin ya. Kemudian di sini ada yang nempelkan Quran. Pada saat tangan ini mau dijatuhkan itu alot, agak-agak keras, badan kita kuat. Tetapi pada saat saya tempelkan tulisan buruk, artikel kriminal, dia nggak tahu, yang saya tempeli nggak tahu. Saya gunting artikel kriminal yang buruk lah ya, pembunuhan atau apa gitu, saya lupa. Saya tempelkan aja di punggungnya. Energi dari tulisan yang buruk itu kan nyetrum. Tangannya itu langsung lemes. Jadi kitab suci itu kuat, spiritualnya kuat. Jadi makanya berinteraksilah dengan kitab suci. Kalau berinteraksi sekedar megang ya masa megang aja ya, baca lah ya, meskipun seayat dua ayat. Kemudian kalau yang muslim ya sholat malam. Kenapa? Ternyata secara hawa udara itu jam 3 pagi itu memang sangat baik. Jadi mending bangun. Kemudian duha ya, kalau duha karena pagi itu kita butuh break kan. Kalau muslim duha itu sama dengan kita sedekah tubuh kita kan, sekian ratus tulang ya. Kemudian puasa kalau memang sanggup. Tetapi kalau nggak bisa melaksanakan semua, kan ada puasa. Intinya ini sunnah-sunnah ya. Kalau yang wajib ya sholat fardu pasti. Pilih satu atau dua, intinya kita yang paling kuat itu apa? Itu konsistenkan gitu, istiqomahkan. Oke, kuatnya di tahajud rutin. Duhanya sering bolong, oke, nggak apa-apa. Jadi kita mungkin masih di level belum bisa semua kita kerjakan sekaligus, ya nggak apa-apa. Kalau saya kuat misalkan di tahajud, ya itu yang hablum minallahnya, yang hubungan dengan Tuhan, yang hubungan dengan manusia, sedekah. Sedekah macam-macam ya, kayak kita sekarang nih bismillah ini saya niatkan sedekah ilmu, mau sedekah tenaga boleh. Kalau bisa sehari itu kita harus ada sedekahnya gitu, nggak harus duit sih. Memungut batu di jalan itu kan juga sedekah, menyeberangkan orang sedekah. Intinya dalam satu hari itu usahakan ada kebaikan yang kita lakukan. Udah, itu jurnal spiritual ya. Artinya kita benar-benar memperbaiki spiritual kita. Kalau punya uang ya uang keluarkan, kalau punya ilmu usahakan sih setiap hari. Ya, jadi hablum minallah kita jaga, hablum minanas itu spiritual. Kalau mau dipersempit itu tadi yang jurnal syukur. Jadi bersyukur dengan hal-hal kecil yang kita miliki. Bersyukur tangan saya masih bisa ini, gitu ya. Jadi macam-macam bersyukur saya masih punya telur di kulkas, gitu ya. Ya gitu ya. Saya rasa sharing saya hari ini cukup. Bu Inggar sepertinya mau berangkat ya, mau keluar ya. Kalau mau leave monggo, tapi misalkan teman-teman ada yang mau ditanyakan silahkan, kalau tidak kita tutup. Kalau misalkan ada yang ditanyakan dan saya akan jawab, maka Bu Inggar boleh leave duluan. Oke. Tapi nggak ada yang Baik. Baik, ini mungkin rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan? Silahkan, bisa raise your hand atau mungkin di chat ya. Ini terkesima dengan saya atau mungkin tidur atau Sambil ini Bu Afi, sambil apa layah-layah ini kayak. ya, layar-layar. Sambil mengangkat Bu, Iya. ini Oh, loh. ini Budian Agus. Satu saja Monggo ya, silahkan Bu. sudah malam ya. Di unmute Budian. Ya, oke. Silakan Bu Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Afi, saya izin dulu ya. Oke, silakan. Baik, sebelumnya terima kasih banyak rekan-rekan. Mohon maaf saya izin dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu Inggar ada keperluan keluar. Ya, Silakan Budian. Mbak Dian ini kan yang Assalamualaikum. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Mbak Dian kedengeran kok. Silakan. Iya.
Ngapunten, ini jaringannya naik turun soalnya di sini. Oke. Nggih. Ya. Kenapa, Mbak? Ini ngapunten juga tadi barusan problem sedikit. Nah, ini Mbak. Iya. Tadi saya telat gabung. Jadi sekilas hanya beberapa yang saya dengarkan tadi, Mbak. Ini Mbak, tadi terapi menulis, terus dengan tapping, terus clapping. Misalkan saya sudah melakukan itu tadi, saya menulis, terus saya juga sudah melakukan tapping, mengetuk-ngetuk, kemudian juga clapping. Tapi terkadang itu masih belum, perasaan belum los gitu loh. Gimana Mbak? Itu kemungkinan belum keluar big monster. Jadi spellingnya belum sukses. Belum tuntas. Iya. Kemungkinan numpuknya sudah banyak. Jadi kalau memang seperti itu, sebaiknya minta bantuan. Saya dulu tidak selalu diri saya sendiri yang terapi. Jadi saya juga minta bantuan teman sesama terapis. Karena kadang dengan orang lain itu bisa tergali gitu. Kalau saya sendiri kadang kita masih tertutup oleh mental block gitu ya, denial kadang gitu. Tapi begitu saya minta bantuan ke terapis lain, itu keluar benar-benar besar gitu. Nah, kemungkinan seperti itu Mbak Dian. Tapi kalau misalkan tidak ada kesempatan untuk minta bantuan ke terapis lain gitu ya, ke terapis atau praktisi lain, itu intinya gini loh, kita kerjakan rutin aja. Jadi sama kayak kita nyapu rumah, nggak bisa langsung bersih lah ya, rumah itu kotor, rusak gitu ya. Mungkin kita nyapu sekarang ya bersihnya berkurang 20% doang gitu. Ya nggak apa-apa, sapu lagi terus. Besoknya nggak nyapu, kita pel terus. Jadi saya yakin kalau sedikit-sedikit dan rutin, insya Allah nanti bisa. Cuma memang prosesnya akan butuh waktu lebih lama dibandingkan dengan kita kalau sudah langsung keluar big monsternya. Ya, jadi kemungkinan gitu. Mbak Dian, ini semoga terjawab ya. Saya sambil jawab. Terus untuk terapisnya, iya, Mbak Afi. Terapisnya? Kalau untuk terapisnya apakah? Halo? Kenapa? Ya, terdengar kok. Untuk terapisnya apa perlu psikolog khusus atau ustadz atau ustazah gitu atau bagaimana Mbak? Kalau atau siapapun gitu. Kayak misalkan teman curhat bagaimana? Kalau untuk yang bantu ya, bantu tepuk-tepuk aja gitu ya boleh, siapapun bisa dikasih tahu aja, tolong tepuk-tepukin sini ya gitu. Itu boleh. Tapi kalau misalkan sekalian membantu untuk menggali persoalannya sampai keluar monsternya tadi, itu ya berarti butuh terapis yang memang paham teknik-teknik healing gitu. Kalau misalkan dia tidak paham ya mungkin hanya konseling-konseling saja ya. Dan teknik healing kan macam-macam. Kalau yang saya tadi seperti itu, ada teman-teman yang pakai hipnoterapi, ada yang pakai NLP. Kalau saya pakai itu tadi. Itu sih. Tapi kalau mau self healing ya dilakukan rutin nanti bisa. Ini seperti pertanyaan Ibu Syarifah Prasetyo, apakah menulis itu dilakukan setiap hari? Selama memang masih terasa ada ganjalan, lakukan setiap hari. Sampai kapan? Dulu saya menulis itu 30 hari. Jadi secara penelitian katanya ya, saya nggak menampilkan sumber penelitiannya ya, tapi dari training dulu yang saya ingat, perubahan perilaku itu nampak sekitar 30-40 hari lah. Ketika kita melakukan proses perubahan yang kontinu. Jadi kalau nggak kontinu ya nanti ngitungnya mulai dari 0 lagi ya, mulai 1 lagi. Misalkan dapat 2 hari pray gitu ya, libur ya, nanti ngitung lagi. Lakukan berturut-turut nanti akan terlihat perubahannya. Kalau saya dulu 30 hari. Makanya saya pakai kertas bendel itu ya, kertas kosong yang beli bendelan. Kalau enggak ya siapkan. Jadi selama masih ada ganjalan lakukan. Kalau yang sifatnya terapi, yang tadi nulis kemudian naik ke atas itu kan terapi ya, harus dibuat naik, harus tulisan tegak bersambung gitu ya.
Itu pun 30 hari. Lakukan terus. Nanti akan kebawa, yakin deh. Nanti kita akan lebih positif thinking orangnya, positif feeling. Kalau sekarang saya sudah jarang nulis. Sebenarnya ini bukan dipakai healing juga bisa sih, nulis untuk misalkan kita memang lagi punya program apa nih, meningkatkan rasa percaya diri, ya nulis aja. Nah, kalau memang dirasa butuh, tulis sampai minimal di 30 hari. Nanti setelah itu ya pada saat dibutuhkan saja. Kalau pada saat dibutuhkan biasanya 7 hari, biasanya tergantung ya. Oke, nulis nama sendiri juga bagus loh, nama sendiri. Karena orang yang lagi stres berat menulis namanya sendiri kadang nggak bisa. Kenapa? Karena dia sedang galau dengan dirinya sendiri. Dia tidak bisa mencintai dirinya sendiri. Sulit saat dia galau. Makanya dipaksa nulis namanya sendiri. Nama lengkap ya, Afia Latifah. Afia Latifah. Saya dulu nulis Afia Latifah itu banyak gitu. Saya tulis nama saya sendiri. Karena ketika saya nulis otomatis lisan saya, pikiran saya juga membaca tulisan itu kan, dan saya menyebut nama saya sendiri. Itu pun bagian dari healing. Kalau mau menuliskan kalimat thayyibah kalau di muslim boleh, alhamdulillah, tulis alhamdulillah. Allahu Akbar, misalkan subhanallah. Kalau yang non muslim ya tinggal disesuaikan. Ada juga yang menulis kalimat afirmasi seperti I'm sorry, please forgive me, I love you, thank you ya. Itu pun bisa ditulis. I'm sorry ke siapa ya? Sorry ke diri sendiri. Sorry ke yang bermasalah sama kita loh, kan yang salah bukan kita loh, kan tadi sepakat ya bahwa healing fokusnya adalah pada diri sendiri, nggak peduli yang salah orang lain, kita fokus pada diri sendiri. Makanya I'm sorry, termasuk sorry kepada diri sendiri, kita minta maaf pada diri sendiri, tulis saja I'm sorry. Kemudian please forgive me ya, intinya maafkan ya, maafkan diri sendiri ya, bahwa saya sudah marah, bahwa saya sudah kecewa, itu maafkan. Kemudian I love you ya, you-nya you diri sendiri. Thank you, terima kasih pada ya alhamdulillah. Jadi kalau di Islam kan itu sebenarnya ya manifestasinya ini kan ya alhamdulillah, kan nanti kemudian thank you, la ilaha illallah wa akbar, ya la haula wala quwata illa billah. Nah sama. Cuma kalau untuk versi umum pakai kalimat itu tadi. Gitu ya Mbak Dian, semangat ya setiap hari ya. Di healing terus, di healing sebelum menjadi kerak, sebelum menjadi batu-batu besar. Iya, terima kasih Mbak Afi. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam teman-teman, karena sudah malam. Oh ini ada lagi message ya. Oke, oh ya, terima kasih. Bismillah mau mencoba. Yang ketinggalan nanti bisa lihat di YouTube ya. Insya Allah besok saya upload. Terima kasih semuanya sudah hadir. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semuanya murni karena saya ingin sharing. Kalau ada yang benar maka itu dari Allah. Kalau ada yang salah itu murni dari kesalahan saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Silakan Li. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.